Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya harap semuanya di mute ya agar nanti semua informasinya bisa ditangkap dengan sebaik-baiknya. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa program internasional Ta'limul Quran Akademi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, dengan karunia Allah Ta'ala kita mendapatkan karunia untuk menyelenggarakan program kelas menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Indonesia ini. Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah ikut serta di kelas menerjemahkan Al-Quran yang bahasa Malaysia ya. Nah, sayang sekali, tapi ini pun merupakan karunia Allah Ta'ala bahwa kita bisa memulai terjemah Al-Quran dalam bahasa Indonesia pada bulan September ini. Nah, program ini adalah salah satu program ya yang dicanangkan oleh oleh pengurus bidang Ta'limul Quran UK yang tujuannya adalah agar seluruh Ahmadi di negara manapun mereka berada itu bisa mempelajari Al-Quran beserta dengan terjemahannya itu dengan baik dan benar. Nah, dengan tujuan ini pula saya hadir di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya. Program ini sangat penting sekali karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan sebuah pedoman hidup yang paling utama bagi umat muslim ya, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini dan menyiapkan kehidupan kita di akhirat nanti. Karena di dalam Al-Quran tersebut terdapat banyak sekali petunjuk-petunjuk dalam setiap aspek kehidupan kita semua. Oleh karena itulah kita sebagai umat muslim itu sangat penting dan bahkan wajib sekali untuk mempelajari Al-Quran, baik dari segi cara membacanya, terjemahnya, dan tafsir-tafsirnya ya. Karena hanya dengan mempelajari Al-Quran ini kita bisa mencapai tujuan dari kehidupan kita di dunia ini yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, insya Allah Ta'ala ya mulai dari pertemuan pertama ini sampai dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari terjemahan kitab suci Al-Quran, baik secara lengkap terjemahannya maupun per kata ya. Alokasi waktu yang diberikan pada kita adalah 30 menit. Jadi insya Allah Ta'ala dalam 30 menit ke depan kita akan membahas terjemahan Al-Quran dalam episode ini adalah surah Al-Fatihah. Nah, sebelum kita memulai membahas surah Al-Fatihah dan menerjemahkannya per kata, saya ingin menyampaikan pendahuluan singkat ya terkait surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama di dalam Al-Quran ya. Banyak sekali para perawi hadis yang meriwayatkan bahwa surah ini pertama kali turun di Mekah jauh sebelum Hazrat Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah. Kemudian diriwayatkan sekali bahwa surah Al-Fatihah ini sudah menjadi bagian sholat dari umat Islam pada masa awal sekali. Dan surah ini terdiri dari 7 ayat. Sebenarnya perlu saya sampaikan, pendahuluan lengkap mengenai surah Al-Fatihah ini sudah saya sampaikan juga di program Tarbiyat Online ya. Mungkin jika bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti program Tarbiyat Online, saya sudah menyampaikan juga penjelasan tafsir dari surah Al-Fatihah ya di Tafsir Kabir karya Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu. Jika bapak-bapak ingin penjelasan lengkap dan detail mengenai surah Al-Fatihah ini bisa menonton kembali program tersebut. Nah, di episode yang ini, pertemuan kita ini, kelas terjemah ini, saya akan menyampaikan secara singkat saja ya. Jadi selain nama surah Al-Fatihah itu ada 9 nama lainnya yang disampaikan oleh Khalifah kedua. Nah, ini Fatihatul Kitab yang biasa kita ketahui ya, surah Fatihah. Yang kedua namanya adalah Suratus Shalah ya. Kemudian Suratul Hamd. Kemudian Ummul Quran, Al-Quranul Azim, Sab'ul Mathani, Ummul Kitab, Asy-Syifa, dan Ar-Ruqyah, serta Suratul Kanz. Nah, nama-nama ini mewakili kandungan-kandungan yang dimiliki oleh surah Al-Fatihah. Artinya demikian luasnya surah Al-Fatihah ini sehingga memiliki banyak sekali nama yang diberikan oleh Hazrat Rasulullah SAW. Nah, beliau juga menjelaskan sangat utama surah Al-Fatihah ini sehingga di dalam sebuah riwayat disabdakan oleh beliau bahwa Allah Ta'ala itu tidak menurunkan di dalam Taurat maupun di dalam Injil itu seperti yang diturunkan di dalam Ummul Quran yaitu surah Al-Fatihah. Dan ia dibagi sama rata antara Allah Ta'ala dan hamba-hambanya ya. Dan untuk hamba-hambaku apa yang dimintanya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian di dalam hadis yang tadi saya sebutkan itu ada isyarat bahwa apabila hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak
hambanya itu dipenuhi dengan baik, maka setiap doa hamba tersebut akan dikabulkan. Dan penting sekali bagi kita untuk memahami surah Al-Fatihah, mempelajari, karena di dalam setiap sholat yang kita amalkan 5 kali, yang sholat wajib ya, bahkan ada sholat-sholat sunnah dan sholat-sholat nafalnya itu, Rasulullah bersabda bahwa kita harus membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat tersebut. Beliau bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab ya. Barang siapa tidak membaca Fatihatul Kitab, maka sholat itu tidak ada artinya. Kemudian sabda lainnya, la sholata liman lam yaqra' fi kulli raka'atin bilhamdulillah wa suratin fi faridatin aw ghairiha ya. Orang yang di setiap rakaat sholatnya tidak membaca alhamdulillah, maksudnya surah Al-Fatihah dan beberapa surah lainnya, itu bukanlah sholat. Dan ketentuan ini berlaku untuk sholat fardu dan juga sholat yang lainnya. Nah, kemudian ini adalah surah Al-Fatihah yang lengkap ya. Saya bacakan terlebih dahulu sebelum kita membahas per ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, saya bacakan terjemahnya biar kita memiliki gambaran jelas mengenai ayat ini ya. Aku baca dengan nama Allah Ta'ala, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan, hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya. Jadi ini adalah 7 ayat dari surah Al-Fatihah. Sekarang kita akan membahas terjemahan kata demi kata dari surah Al-Fatihah ini. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Saya sudah pisahkan ya kata demi katanya sehingga mudah-mudahan ini bisa memudahkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu untuk mempelajarinya di kemudian hari ya, atau setelah kelas ini jika ingin diulang lagi. Nah, kalau misalkan kita pecahkan ya kata-kata ini yang terdapat dalam kalimat ini, maka akan terdiri dari bismi ya, Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebenarnya bismi ini pun terdiri dari 2 kata ya, bi dan ismun ya. Bi itu artinya dengan, ismun itu artinya nama atau sifat. Ya. Nah, sebenarnya ba ini merupakan kata depan ya yang menyatakan beberapa arti akan tetapi di dalam ayat ini artinya lebih tepat dengan. Selain merupakan bagian dari huruf hijaiyah ya di dalam bahasa Arab itu ada beberapa huruf yang memiliki makna. Salah satunya adalah ba ya. Mereka biasanya disebut dengan huruf jar. Nah, ba ini apabila bergabung dengan ism ya, biasanya di dalam bahasa Arab itu terdapat isyarah bahwa kata ini dimulai dengan suatu kata yang lainnya. Seperti kata aqra'u, naqra'u, nashra'u, atau iqra' ya, isyra' seperti itu. Aku baca atau aku memulai gitu ya. Jadi dalam kata ini yang aku baca ini merupakan sebuah mafhum ya yang dipahami oleh orang-orang Arab. Jadi meskipun tidak tertulis tetapi disampaikan. Artinya aku baca dengan nama Allah ya. Nah, di dalam ini pun terdapat isyarat. Kata ism kenapa digunakan di sini? Karena ini menunjukkan kepada dua-duanya. Baik nama maupun sifat. Nama ini yaitu Allah Ta'ala yang merupakan nama zat Allah Ta'ala. Kemudian sifat ini mengarah kepada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Nah, perlu kita ketahui juga menurut Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, kata Allah Ta'ala ini memiliki makna wujud yang di dalamnya itu tersimpan atau terkumpul segala macam kebaikan dan dia terhindar dari segala macam kekotoran ya, segala macam keburukan. Artinya Allah Ta'ala ini adalah wujud yang benar-benar paling sempurna yang merupakan sumber dari segala macam kebaikan dan tidak mungkin ada suatu keburukan, kekotoran atau kecacatan itu menempel di dalam namanya tersebut. Dan Allah Ta'ala ini adalah nama zat ya, nama wujud Allah Ta'ala.
Kemudian kata Ar-Rahman artinya pemurah dan Ar-Rahim artinya maha penyayang. Nah, keduanya ini sebenarnya berasal dari dari satu akar kata ya, yaitu rohima. Artinya ia telah menampakkan kasih sayang, ramah dan juga baik. Kemudian ia juga memaafkan, mengampuni. Nah, jadi sangat luas sekali ya arti dari kata ini ya. Akar katanya adalah rohima, tadi dijelaskan akar katanya saja maknanya itu, sehingga ini merupakan gambaran betapa luar biasanya sifat Allah Ta'ala, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, mengenai sifat ini nanti akan kita bahas lagi ya di beberapa ayat setelahnya. Kemudian ayat yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji hanya bagi Tuhan, bagi Allah Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Di sini kalau misalkan kita pisahkan lagi, yaitu alhamdu segala puji, lillah terdiri dari dua kata, li, kemudian Allah ya. Li artinya bagi, untuk ya, biasanya digunakan dalam bahasa Arab untuk kepemilikan. Kemudian Allah, nama zat Allah ya, Rabbun, Tuhan, al-alamin ya, seluruh atau semesta alam. Nah, kata al di sini, alif lam komariah di sini ya, alhamdu ini biasa digunakan untuk menunjukkan keluasan makna dari suatu kata ya, meliputi segala jenis pokok kesempurnaan, melukiskan kesempurnaan, sekaligus suatu segi keluasan ya, yang meliputi beberapa tingkat dan derajat. Atau kadang di beberapa tempat juga digunakan untuk menyatakan sebuah kekhususan. Misalkan sebuah kata sudah disebutkan sebelumnya, kemudian di kalimat selanjutnya itu tidak perlu lagi disebutkan gitu ya. Nah, al ini menunjukkan kepada memang benda ini yang sedang dibahas gitu. Di satu sisi yang menunjukkan suatu kata secara umum, kesempurnaan dan lain sebagainya. Di satu sisi ini juga menunjukkan kekhususan bagi kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Kemudian dalam bahasa Arab itu sebenarnya untuk kata pujian itu ada 4 ya, ada 4. Yang pertama adalah hamdun ini, hamdun. Kemudian yang kedua adalah madhun. Kemudian ada syukrun juga. Kemudian ada sanaun. Lalu kenapa yang digunakan di sini oleh Allah Ta'ala itu adalah kata hamdun? Alasannya adalah karena makna dari kata syukur dan sana itu sudah terkandung di dalam kata hamdun ini. Jadi kata hamdun ini maknanya lebih luas sehingga kata syukur dan sana itu sudah tercakup di dalamnya, tidak perlu lagi digunakan gitu ya. Sedangkan kata yang tadi yang terakhir madhun itu biasanya digunakan untuk pujian-pujian atau rasa syukur yang sifatnya itu palsu gitu ya. Oleh karena itu tidak patut atau tidak layak apabila kata itu digunakan untuk wujud Allah Ta'ala yang sempurna. Nah, kata Rabb ya, Rabbun ini sebenarnya timbul dari kata kerja ya, Robba, artinya ia mengelola urusan itu, kemudian ia memperbanyak, mengembangkan, memperbaiki, dan melengkapkan urusan itu atau memelihara serta menjaga urusan tersebut. Jadi kata Rabbun ya, Rabbun itu artinya adalah Tuhan yang pertama ya, atau wujud yang dipertuan ya, atau Khalik, Maha Pencipta, Sang Pencipta. Kemudian makna yang kedua adalah wujud yang memelihara dan mengembangkan. Kemudian yang ketiga adalah wujud yang menyempurnakan dengan cara setingkat demi setingkat. Jadi dari sini tergambar ya wujud Allah Ta'ala itu dan sifat-sifatnya seperti apa, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan dunia ini, dan lain sebagainya ya. Kemudian alamin merupakan bentuk jamak dari kata alam, al-alam ya. Nah, kata ini tidak hanya digunakan untuk makhluk berakal saja, melainkan untuk semuanya. Baik manusia, kemudian benda-benda mati yang tidak memiliki akal, dan lain sebagainya. Artinya Allah Ta'ala ini merupakan Tuhan bagi semesta alam, baik bagi benda-benda yang memiliki nyawa, yang mempunyai pikiran, bahkan benda-benda yang tidak bernyawa pun itu adalah merupakan makhluk Allah Ta'ala. Selanjutnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini tadi sudah dibahas ya, akar katanya. Artinya, nah di sini dijelaskan Ar-Rahman itu meskipun akar katanya sama, rohima, tapi dalam bahasa Arab itu ada namanya wazan ya. Wazan itu arti mungkin pola pembentuk kalimat gitu ya. Ada namanya wazan fa'lan.
Nah, wazan fa'lan ini mengandung arti keadaan penuh dan keluasan. Jadi kata Ar-Rahman menunjukkan kasih sayang yang meliputi alam semesta. Mengingat arti-arti di atas, maka Allah Ta'ala yang Ar-Rahman itu merupakan zat yang menampakkan kasih sayang dengan cuma-cuma dan meluas kepada semua makhluk tanpa mempertimbangkan usaha atau amal manusia. Jadi seperti matahari, ya manfaat matahari, cahayanya, kemudian hujan, air, udara, api, dan semua benda yang ada di alam semesta ini yang keberadaannya sudah ada bahkan sebelum kita lahir itu merupakan bentuk atau bukti dari adanya sifat Allah Ta'ala Ar-Rahman ini ya. Tidak ada yang mengatakan bahwa seseorang itu bahwa karena amal baik seseorang maka Allah Ta'ala menciptakan matahari, kan tidak ada ya. Jadi itu semata-mata karena karunia Rahman Allah Ta'ala. Kemudian kata Ar-Rahim itu meskipun akar katanya sama tapi wazannya atau pola kalimatnya adalah fa'il. Dan ini menunjukkan arti ulangan dan pemberian ganjaran dengan kemurahan hati kepada mereka yang layak menerimanya. Jadi kata Ar-Rahim berarti kasih sayang yang ruang lingkupnya terbatas tetapi berulang-ulang ditampakkan. Nah ini secara khusus diberikan kepada umat Islam yang benar-benar taat kepada Allah Ta'ala. Ya, setiap amal baik umat manusia, umat Islam, ya itu akan diberikan ganjaran yang berlipat-lipat oleh Allah Ta'ala dan tiada putusnya ya. Kemudian selanjutnya Malik Yaumiddin ya. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kita lihat arti kata Malik di sini banyak ya. Tidak hanya pemilik saja, tidak hanya raja, tetapi majikan, orang yang memiliki hak atas sesuatu, orang yang memiliki kekuasaan untuk memperlakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kemudian yaum, hari, waktu yang mutlak atau masa sekarang. Ini arti-artinya ya. Kemudian adin, adin juga memiliki beberapa arti, misalkan pembalasan atau ganjaran. Kemudian perhitungan ya, ini maaf mungkin peradilan ya, ini peradilan. Kemudian kekuasaan, pemerintahan, kepatuhan agama ya. Nah, penggunaan kata Malik untuk Allah Ta'ala di sini pun menunjukkan kekuasaan mutlak Allah Ta'ala ya, yang jauh berbeda dengan raja-raja pada umumnya. Sebagai seorang Malik atau pemilik, maka Allah Ta'ala itu dapat mengampuni dan menampakkan kasih sayangnya kapan saja dan dengan cara apapun. Ya, Allah Ta'ala eh, memiliki sifat Malik ini lebih tinggi daripada adil, karena kalau misalkan adil maka Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran sesuai dengan perbuatan manusia. Akan tetapi Allah Ta'ala itu Malik. Allah Ta'ala mampu melakukan sesuatu apapun apabila dia berkehendak. Ya, apabila dilihat di dalam diri seseorang, ya mampu memiliki hati yang tulus misalkan dalam setiap amal ibadahnya, maka dia mampu memiliki kekuasaan utuh untuk memaafkan orang tersebut, memasukkannya ke surga dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kedudukan Malik itu sungguh sangat luar biasa dibandingkan sifat adil. Kemudian keempat sifat Allah Ta'ala yang tadi disebutkan ya, Rabbul Alamin, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Keempat tersebut merupakan keempat sifat itu adalah sifat-sifat yang pokok, sifat-sifat yang utama. Sifat-sifat lainnya hanya menjelaskan dan merupakan semacam tafsiran gitu untuk sifat-sifat yang empat tadi. Laksana empat buah tiang di atas terletak arash ya, yang mengangkat arash Allah Ta'ala tadi. Kemudian kita akan lanjutkan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Ini artinya, nah iyyaka ini sendiri terdiri dari dua ya, iya dan ka. Ka ini kamu ya, engkau. Jadi hanya kepada engkau, hanya engkau lah gitu ya. Kemudian na'budu, na'budu ya, akar katanya abada ya abudu. Nah, ini menunjukkan kepada kami ya. Kami menyembah. Nah, selain menyembah, arti dari kata abada tadi adalah beribadah, merendahkan diri, menyerahkan diri, menunjukkan ketaatan, berbakti sepenuhnya ya. Kemudian wa artinya adalah dan, wa ini akan sering sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian jumpai di dalam Al-Qur'an ya, mungkin paling banyak malah wa. Kemudian iyyaka sama seperti ini, hanya kepada engkau. Nasta'in dari ista'ana yasta'inu ya. Kami memohon atau meminta pertolongan. Nah, ya,
Apabila ada kata na di depan, pada umumnya itu merupakan penunjuk untuk subjek kami. Ya. Nah, dari kata abada ini, abada, muncul kata ibadah, ya. Ibadah yang artinya merendahkan diri, penyerahan diri, ketaatan, dan berbakti sepenuhnya. Ibadah mengandung pula arti iman kepada tauhid ilahi, dan pernyataan iman itu dengan perbuatan. Artinya kita tidak hanya menyatakan iman, beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi kita menunjukkan bukti dari keimanan tersebut dengan perbuatan kita. Itu adalah ibadah. Nah, kata itu berarti pula penerimaan kesan atau cap dari sesuatu. Oleh karena itu dalam arti kata ini, ibadah berarti menerima kesan atau cap dari sifat-sifat ilahi dan meresapkan serta mencerminkan sifat-sifat itu ke dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu beribadah bukan hanya kita melakukan suatu kewajiban saja, tidak, tetapi kita berusaha untuk meresap sifat-sifat Allah Ta'ala dan mengaplikasikannya di dalam diri kita. Kata-kata iya karena abudu, ya, iya karena abudu di sini telah ditempatkan sebelum kata iya karena stain. Kenapa alasannya? Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa sesudah seseorang mengetahui kebesaran sifat-sifat Allah Ta'ala, maka dorongan pertama yang timbul di dalam dirinya itu adalah beribadah. Ketika kita mengetahui keagungan Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, maka yang paling pertama kita lakukan adalah bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Nah, orang yang ingin beribadah pada Allah Ta'ala tetapi ia menyadari bahwa untuk berbuat demikian ia memerlukan pertolongan. Oleh karena itu karena kita menyadari kelemahan-kelemahan kita, maka kita membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala. Bayangkan saja, setiap apapun yang kita dapatkan di dunia ini merupakan karunia Allah Ta'ala dan pertolongan Allah Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah Ta'ala, maka untuk mengangkat tangan pun kita tidak akan bisa, ya. Jadi di dalam hal ibadah pun kita harus senantiasa memohon pertolongan Allah Ta'ala. Dan kenapa di sini digunakan kata na'budu pun sangat penting kita ketahui, ya. Kenapa na'budu? Kenapa nasta'in? Kenapa bukan a'budu atau asta'in yang artinya aku menyembah atau aku memohon pertolongan? Alasannya adalah karena agama Islam mengingatkan manusia bahwa ia tidak hidup sendiri dan merupakan bagian masyarakat. Sehingga ia sendiri hendaknya jangan berjalan sendiri gitu, ya. Melainkan ikut menarik orang lain untuk bersama-sama melangkah di jalan Allah Ta'ala. Dan perlu diingat bahwa seseorang akan merasa aman apabila lingkungannya pun telah berubah menjadi lingkungan yang baik. Nah, ini memiliki syarat juga bahwa kita jangan hanya sendiri gitu beribadah. Kita harus berusaha untuk mengajak orang lain, ya. Dalam ikut kelas ini pun belajar bagus sekali apabila bapak-bapak, ibu-ibu mengajak anggota keluarga yang lainnya gitu kan. Kemudian tetangga, anggota-anggota yang lain, karena memang sangat penting sekali. Kita lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini doa yang sangat penting sekali, ya, untuk kita pahami. Ihdina. Ini merupakan fi'il amr, ya, atau kata perintah dalam bahasa Arab. Dari hada yahdi, bentuk perintahnya yaitu ihdi. Ihdina, nah kami, tunjukilah kami, ya. Tunjukilah kepada kami as-sirata, jalan. Sirat, jalan. Al-mustaqim, lurus, ya, istiqomah. Nah ini, jalan yang lurus. Nah ini saya gabungkan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah doa ini sangat penting sekali karena ini meliputi seluruh keperluan manusia, baik dari segi kebendaan dan juga rohani. Baik bagi masa ini dan masa yang akan datang. Orang beriman berdoa agar kepadanya ditunjukkan jalan yang lurus. Kadang-kadang ya kepada manusia itu diperlihatkan jalan yang benar dan lurus itu, tapi tidak dibimbing kepada jalan itu. Nah, doa ini menghendaki agar orang beriman tidak merasa puas dengan hanya diperlihatkan kepadanya suatu jalan saja, atau juga dengan dibimbing pada jalan itu. Tetapi ia juga harus terus-menerus mengikutinya hingga sampai ke tujuannya itu. Dan inilah makna hidayah, ya, ihdi tadi. Hidayah itu muncul dari kata ini nih, hadayahdi ini, ya. Yaitu menunjukkan jalan yang lurus, membimbingnya dan membuat orang lain mengikuti jalan itu, ya. Kemudian kita lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah ayat terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini.
Kita terjemahan lengkapnya adalah yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat ya. Kita lihat terjemahan perkatanya sirat ya, tadi ini sudah muncul as-sirat ya. Sirat ini jalan. Alladzina ini pun sering muncul sekali. Jadi akan lebih mudah bagi bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengingat ini karena akan sering sekali muncul di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang ya, orang-orang yang an'amta, an'amta ya. Artinya engkau telah memberi nikmat atau karunia. Ini dalam bentuk fi'il madi atau eh, kata masa lampau ya, masa lampau. Ta ini mengarah kepada Allah Ta'ala engkau. An'amta, telah engkau beri nikmat. Alaihim, alaihim ini terdiri dari dua kata ya, ala dan hum. Apabila nanti di dalam Al-Quran Bapak-Bapak menemukan hum atau him, maka itu artinya mereka ya. Alaihim, atas mereka. Ghair ya, ghair bukan. Ini sangat mungkin familiar bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ghair Ahmadi ya, bukan Ahmadi. Nah, ini ghair bukan artinya ya. Kemudian al-maghdub yang dimurkai. Alaihim sama seperti ini ya, atas mereka. Wa dan la artinya bukan atau tidak atau jangan juga ya. La. Ad-dallin yang sesat. Nah, orang-orang beriman yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala itu berusaha keras dan berdoa supaya digolongkan di antara ini nih. Sangat penting. An'amta alaihim. Oleh karena itu doa ini sangat penting sekali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena di dalamnya memiliki khasiat yang luar biasa gitu. Nah, orang-orang beriman senantiasa berdoa ini agar termasuk di dalam orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dan menjadi seseorang dari antara mereka ya. Nah, mengenai nikmat ini telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 70. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin ya. Jadi apa saja sih karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu? Ya tadi, kedudukan-kedudukan yang mulia di dalam kerohanian ya, an-nabiyyin, para nabi. Kemudian as-siddiqin, orang-orang yang benar. Asy-syuhada, orang-orang yang menjadi syahid, ya, menjadi saksi-saksi. Kemudian as-solihin, orang-orang yang kedudukannya saleh ya. Nah, ini yang merupakan harapan-harapan orang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Bukan menginginkan, ya tentu karunia Allah Ta'ala bisa saja berupa rezeki ya, kemudahan-kemudahan hidup di dunia ini. Tetapi tujuan utama yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah Ta'ala adalah kedudukan-kedudukan ini. Oleh karena itu, kita pun senantiasa harus berdoa untuk hal tersebut. Kemudian makna dari dolun ya, godob ya, godob di sini, ghairul maghdub ya. Kata godob artinya adalah murka. Nah, di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, hindarilah godob atau murka, karena ia adalah amarah yang membara di dalam hati anak Adam. Jika kata ghadab digunakan untuk Allah Ta'ala, maka artinya hanyalah memberikan hukuman atas dosa-dosa yang diperbuat oleh hambanya. Nah, ghadab ini juga termasuk semua perbuatan yang dianggap buruk oleh Allah Ta'ala. Ya, dan bagi mereka ditetapkan suatu hukuman. Sedangkan kata dolun itu, kata dolun, ya dolin di sini, artinya tersesat, yakni keluar dari jalan yang lurus dan benar. Lafaz ini kebalikan dari kata hidayah ya. Lawan kata dari hidayah atau petunjuk tadi. Nah, kata dolal diucapkan pada setiap perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, baik itu berakal maupun tidak berakal, apakah perbuatan hal sepele ataupun pelanggaran yang besar. Nah, doa ini berisikan nubuatan yang sangat penting bagi umat Islam ya. Salah satunya adalah peringatan bagi umat Islam bahwa jangan sampai mereka mengikuti langkah-langkah orang Yahudi yang senantiasa melakukan pengingkaran dan penentangan pada utusan-utusan Allah Ta'ala. Dan di dalamnya pun ada isyarat bahwa jangan sampai kita tersesat juga seperti bagaimana keadaan orang-orang Kristen yang menjadikan seorang manusia lemah itu menjadi Tuhan. Karena hal ini merupakan syirik yang sangat besar dan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala itu mengampuni semua dosa tetapi
tidak dengan syirik itu ya. Jadi kita pun patut sekali untuk senantiasa berdoa ini, di samping kita juga berdoa agar kita mendapatkan karunia-karunia Allah Ta'ala yang luar biasa, gitu ya, kedudukan-kedudukan rohani yang begitu tinggi. Di satu sisi pun kita memohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kedua golongan ini, dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan juga dari orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar. Itu ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, pembahasan kita pada kelas Ta'limul Quran ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan baik dari penyampaian terjemahan secara sempurnanya atau perkatanya, kemudian tafsir singkatnya atau penjelasan-penjelasan singkatnya, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita semua. Dan saya sangat berharap sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa menghafalkan setiap katanya ini, karena kita akan menjumpai kata ini lagi dan lagi gitu di dalam Al-Quran. Jadi sangat baik apabila kita menghafalkannya, sehingga nanti ketika kita membaca Al-Quran itu kita bisa memahami dengan sendirinya. Demikian saya tutup sesi materi dari saya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan